Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, untuk pelajaran hari ini yaitu ayo cintai lingkungan. Kalian perhatikan di buku tematik pada gambar tersebut ada 3 orang siswa, 3 orang anak sedang pergi ke pasar. Mereka mencium bau tidak sedap di sekitar pasar. Tahukah kalian apa yang mereka cium? Nah, betul sekali. Terlihat dari gambar banyak sekali sampah yang berserakan. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Benny berkunjung ke pasar. Benny ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau membusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Benny juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu itu. "Benny, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya," bisik Udin. "Iya, Udin, ayo kita pergi," sahut Benny. "Mengapa baunya bisa seperti ini, teman-teman?" tanya Lani. "Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang dibuang di tempatnya sehingga banyak yang berbau busuk." "Wah, kalau seperti ini terus bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar," kata Udin. Keluh Udin. "Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman?" "Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya," jawab Benny. Dalam hati mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi lagi. Hari itu Benny dan Udin mendapat pengalaman berharga. Nah, dari teks tadi, apa yang terjadi di lingkungan pasar? Mengapa pasar sangat bau? Ketika sampah berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang pasar? Menurut kalian, apa Lani dan Benny itu sudah mendapatkan hak mereka? Terus, hak apa yang tidak didapat oleh mereka? Lalu, menurut kalian, apakah orang-orang yang membuang sampah sembarangan sudah mengambil hak orang lain? Bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Dan bagaimana sikap positif dalam membuang sampah? Jawabannya, membuang sampah sembarangan bisa membuat pasar menjadi sangat bau. Ketika pasar bau, artinya sudah mengambil hak orang lain untuk mendapatkan udara bersih. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain loh. Sekarang kita masuk ke pembelajaran ketiga. Merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta lingkungan. Menurut kalian, tanaman apa yang dapat ditanam di lahan yang kosong? Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang. Apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan.
Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan tersebut. Salah satu cara penghijauan lahan adalah dengan menanamkan tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya seperti kencur, kunyit, dan jahe. Nah, kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Karena kencur sangat mudah ditanam di permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah, dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur juga memiliki manfaat untuk mengobati berbagai macam penyakit seperti ketika flu atau batuk, masuk angin, ya sangat bermanfaat untuk kita. Kunyit juga merupakan salah satu jenis tanaman rempah, biasanya dimanfaatkan untuk makanan, ya, bumbu, apalagi untuk nasi kuning bisa. Kunyit juga ada banyak manfaatnya loh, bisa mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat musim hujan seperti sekarang ini. Ya, siapa yang tidak tahu dengan jahe? Ya betul, jahe biasanya sering digunakan untuk minuman juga, ya. Bisa juga untuk rempah, banyak sekali manfaatnya. Mengingat pengalaman bersama temannya ketika bertemu dengan Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan. Juga mengajak ibunya berkunjung ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat, diantaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih.
Nah, sekarang kalian baca ya. Setelah mengetahui informasi tentang cara merawat tumbuhan dan hewan, Siti semakin sadar pentingnya kedua hal tersebut karena merawat dan melestarikannya merupakan sikap peduli terhadap lingkungan. Menurut kalian nih, cara apa yang harus dilakukan untuk mencintai lingkungan tumbuhan dan hewan? Ya, mudah, cara dirawat, dilestarikan. Lalu bagaimana cara mencintainya? Iya, kita harus mencintai lingkungan, hewan, tumbuhan, ya, dengan cara seperti pada gambar.